Salam sehat, salam jumpa, salam saudara, sukacita bisa melayani saudara. Dan ini topik pada seri yang kedua, sesuai dengan topik khotbah hari Minggu, Tuhan tidak dapat tahan. Pada seri yang satu kita bicara Hakim 10 ayat 16. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara, jadi seri 1 itu bicara Tuhan tidak dapat tahan melihat kesukaran orang-orang pilihannya. Dan pada seri 2 ini saya ambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saya memberikan judul topiknya di belakang kalimat Tuhan tidak dapat tahan, maka ini berlawanan kondisinya dengan seri yang pertama, saudara. Supaya kita adil, Tuhan juga adil, Tuhan juga adil, saudara. Jadi Tuhan tidak dapat tahan dengan kejahatan manusia. Nah, ini yang seri kedua, saudara, kita akan bahas. Saudara, pada saat manusia diciptakan oleh Allah, dia diberikan kebebasan untuk memilih Tuhan, supaya dia beribadah kepada Tuhan. Saudara, kerinduan Tuhan seperti itu. Ternyata kita tahu bahwa dia memilih untuk melakukan kehendaknya. Tuhan bisa menciptakan manusia itu seperti robot, tidak punya pilihan dalam hidupnya. Dia cuma taunya menyembah Tuhan. Bisa, tetapi Tuhan tidak mau, supaya manusia itu ada kesadaran sendiri untuk memilih Tuhan, menyembah Dia, untuk taat kepadanya, saudara. Nah, tetapi manusia itu yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, pada awalnya dia diciptakan untuk tujuan, saudara, supaya dia berkuasa atas seluruh ciptaan dari Allah, bahkan dia supaya dia berketurunan dan dia punya pergaulan di antara mereka dan juga bergaul tentunya dengan Allah sendiri, saudara. Tetapi kemudian manusia memilih jalannya sendiri, ya saudara. Dia pingin seperti Allah. Dia mau seperti Allah, menjadi seperti Allah. Berharap setelah makan buah pohon yang tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu menjadi seperti Allah, karena dia mendengar firman yang diputarbalikkan, firman palsu dari iblis sendiri, saudara. Jadi kemudian apa yang terjadi, saudara, kalau kita membaca tentang perintah Tuhan tentang buah pohon itu supaya mereka tidak makan, saudara, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau mau makannya pastilah engkau mati. Jadi firman ini diterima oleh Adam sebelum ada Hawa, saudara. Firman ini disampaikan oleh Allah kepada Adam. Tetapi kemudian ular itu, iblis, menggoda Hawa, saudara, untuk memakan buah itu. Kalau misalnya dia makan, dia tidak mati, saudara, dia akan menjadi seperti Allah, saudara. Jadi firman yang disampaikan Allah kepada Adam oleh iblis diputarbalikan menjadi firman yang palsu.
dan diterima oleh Hawa sendiri. Tidak seperti pada waktu Yesus, waktu di padang gurun, dia juga selama 40 hari puasa, lalu datang si penggoda itu, iblis, dia menggunakan firman, dan firmannya itu benar, saudara. Tapi Hawa dia diam dan tidak menggunakan firman, saudara. Misalnya dia terima firman dari Adam itu, kan Adam bisa beritahu dia apa yang dikatakan oleh Allah kepada kepada Adam. Tetapi juga ternyata Adam juga bersama Hawa pada saat dia memakan buah pohon pengetahuan tentang pengetahuan baik dan tentang pengetahuan jahat itu. Dia memberikannya kepada Adam. Nah, Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah-buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi mereka telanjang, saudara. Nah, sebenarnya seharusnya Adam harus bisa mencegah Hawa pada saat dia memetik buah pohon itu, tapi dia diam. Dia tidak melakukan apa-apa. Ya, mungkin dia juga ingin jadi seperti Allah, saudara. Akhirnya apa? Dari situ manusia menjadi orang berdosa, saudara. Jadi karena ketidaktaatan manusia ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya apa? Kecenderungan hatinya melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Dia cenderung untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang jahat, saudara, dalam hidupnya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, jadi manusia itu pikirnya yang jahat, saudara. Dia tidak berpikir untuk yang kebaikan, tapi yang jahat yang dia pikirkan, dia lakukan, saudara. Oleh karena kejahatan manusia ini sudah sedemikian rupa besarnya, maka apa yang dilakukan oleh Allah selanjutnya, yaitu dia menghukum manusia saat itu dengan mendatangkan air bah atas bumi, saudara. Tetapi apa? Hanya 8 orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena Nuh mendapat kasih karunia dari Allah sendiri. Walaupun ada banyak orang yang berdosa, mungkin sekitar ratusan ribu orang yang sudah penduduk dunia saat itu. Ratusan ribu, tapi semua dimusnahkan, tetapi hanya 8 orang diselamatkan. Nuh, istri, dan ketiga anaknya dan istri masing-masing anaknya itu. Kejadian 6 ayat 7-8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan sangat sedih, saudara, dengan kejahatan manusia. Akhirnya dia apa? Dia tegas, saudara. Dosa tetap dosa dan harus dihukum. Manusia yang melakukan dosa itu dihukum. Tetapi Nuh, saudara, yang ada di tengah-tengah manusia itu mendapat kasih karunia Allah karena dia bergaul dengan Allah, saudara. Haleluya. Tuhan tidak dapat tahan karena begitu jahatnya manusia. Tetapi ada seorang pribadi, yaitu Nuh. Selanjutnya, saudara, setelah dihukum, ya, air bah itu datang kepada manusia, hukuman itu datang, semuanya binasa kecuali Nuh dan juga binatang-binatang yang digerakkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Luar biasa, ada binatang-binatang sepasang-sepasang dari mana mereka datang masuk ke dalam bahtera itu karena kuasa Tuhan. Dan lain-lainnya yang bukan di dalam bahtera itu semuanya binasa, saudara. Nah, jadi
jumlah penduduk dunia sudah banyak, tetapi hanya 8 orang yang diselamatkan. Setelah air bah itu, firman Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 8 ayat 21-22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya tambahkan lagi firman Tuhan yang lain. Ya, Kejadian 9:11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, dengan Nuh, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Haleluya. Jadi saat itu Tuhan berfirman, berjanji kepada Nuh, tidak ada lagi penghukuman bumi ini dengan air bah, saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Kita bersyukur karena saya dan saudara ada dalam zaman anugerah, di mana Alkitab ini firman Tuhan sudah dicetak dan kita bisa belajar dari sana. Sehingga di akhir zaman ini apa yang kita lakukan, saudara, supaya kita selamat. Sebab masih ada hukuman yang disediakan Tuhan pada hukuman yang terakhir, saudara. Dan kita harus jangan masuk, kita harus bisa bebas. Kita harus bisa masuk ke langit baru dan bumi baru yang disediakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah bertobat, saudara. Karena apa, saudara? Sekarang kondisi kita ini seperti apa? Kita ini dalam kondisi yang berdosa oleh karena manusia pertama sudah berdosa, saudara. Jadi kita ini berdosa bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi oleh karena kondisi yang dibawa dari Adam, yaitu dosa yang dibawa oleh Adam. Sehingga apa kata pemazmur Daud berkata, Mazmur 15 ayat 5 berkata begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanahkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari kandungan sudah berdosa, saudara. Ada benih-benih dosa dalam hidupnya. Lalu Roma 5 ayat 12-14, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, saudara. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikianlah maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada Musa, juga atas mereka, saudara, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang, saudara. Jadi walaupun kita tidak melakukan seperti Adam melakukan dosa itu, kita sudah berada dalam dosa karena semua orang telah berbuat dosa. Kondisi saat ini, saudara, kondisi kita saat ini seperti Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi kita saat ini, saudara. Langsung juga upah dosa ialah maut. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu maut, saudara. Binasa, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi semua orang yang tidak bertobat, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sedang menuju kepada binasa, yaitu hukuman kekal di neraka. Tetapi Allah rindu, saudara, sekali lagi Allah rindu semua orang diselamatkan.
Karena kasih karunia-Nya disiapkan bagi orang-orang yang mau selamat, mau ditobatkan. Di dalam Kristus Yesus Dia siapkan kasih karunia ini, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Jadi semua hidup kita ini oleh karena kasih karunia, saudara. Kasih karunia yang kita terima dalam Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, saudara. Bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi semua oleh karena kasih karunia yang Tuhan sediakan dalam Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya, saudara. Jadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang mengaku, orang-orang menerima anugerah Allah ini, mereka sedang menuju langit baru, bumi yang baru, bukan neraka, saudara, penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Saudara, bagi orang yang tidak percaya tersedia neraka, hukuman dalam api selama-lamanya, tidak mati tetapi mereka disiksa untuk selama-lamanya. Tetapi setiap orang yang menerima anugerah Allah dalam Yesus Kristus, yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disiapkan langit baru dan bumi yang baru, saudara. Tetapi 2 Petrus 3:10-14, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara, kita ini sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Mari kita sungguh-sungguh hidup dengan cara tidak bernoda dan tidak bercacat di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, sekali lagi, Tuhan sangat benci dengan dosa. Ini menjadi peringatan kita di akhir-akhir zaman ini, bahwa Tuhan pasti menghukum manusia seperti Dia menghukum air bah itu. Manusia dibinasakan semuanya kecuali 8 orang yang mendapat kasih karunia Allah. Demikian juga suatu saat nanti, saudara, semuanya juga orang yang tidak percaya akan dibinasakan. Tetapi setiap orang yang mendapat kasih karunia Allah, yang menerima kasih karunia Allah itu diselamatkan, yaitu kasih karunia yang disediakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Hari pertama kita telah membahas bahwa Tuhan tidak tahan terhadap kesukaran orang-orang pilihannya. Seri kedua kondisinya berlawanan, bahwa Tuhan tidak tahan terhadap kejahatan manusia dan Dia pasti menghukum. Saudara,
Inilah renungan kita pada seri kedua. Tuhan berkati kita semua. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mendapat anugerah. Kami tahu bahwa Engkau pasti menghukum kejahatan manusia. Engkau pasti menghukum manusia yang jahat Tuhan. Dan Engkau pasti hari-hari itu akan datang kepada manusia. Tetapi bersyukur kami boleh mendapatkan anugerah-Mu Tuhan dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan ketemu lagi pada seri yang kedua, seri yang ketiga dalam topik Tuhan tidak dapat tahan. Haleluya, amin.